pasal 279 KUHP ini yang mengatur pidana yang isinya adalah 14 tahun terkait dengan perkawinannya bersama suaminya yaitu bernama Alif Ali. Sehubungan dengan ini, perkara ini sudah kita tahu karena kita sudah pernah hadir dari Nuning Irfana akan menyampaikan beberapa hal, yakni terkait dengan permasalahan yang sudah yang singkat ya, lama, bahkan mungkin saya nggak enak malu gitu kan sama tetangga atau mungkin sama melaporkan yang bersangkutan saudara Alif Ali ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 November atas dugaan pelanggaran tindak pidana pasal 279 KUHP kejahatan terhadap pernikahan. seperti itu penjelasannya. kira-kira seperti itu. Kemudian di pernikahan yang kedua, ya kan, dikaruniai anak, sehingga krusial sekali saat itu. Cuman kan kita menunggu itikat baik dari suaminya itu. Ternyata sampai detik ini pun tidak ada itikat baik menanyakan kabar maupun menyelesaikan permasalahan ini dengan istrinya yang sudah digantung selama ini. Artinya ini mungkin jadi langkah terakhir dari Nuning dan tim untuk ada solusi gitu dari permasalahan ini selama jauh ini. Betul sekali, karena sudah cukup lama kita berikan kesempatan dan waktu. Pasal 279 KUHP kejahatan terhadap pernikahan. Mas. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita, Hanya ini dan Mbak Nuning ini, klien kami ini mengetahui bahwa dari situ dia mengetahui bahwa Alif ini sudah menikah lagi dengan dua wanita, yaitu Nora pada tanggal 2016, NA dan Tunggu itikat baik selama ini, ternyata tidak ada kontribusi, tidak ada niat baik, dan berusaha untuk memperbaiki diri, menghubungi istrinya untuk menanyakan kabar pun tidak pernah. Dari sanalah kami menilai bahwa tidak ada itikat baik dan memang seharusnya kita melakukan hal ini, melakukan upaya hukum demi keadilan yang akan diterima oleh klien saya selaku istri yang sah di mata hukum. Itu akan ada sanksi hukumnya. Itu. Artinya tidak menutup kemungkinan akan ada laporan lainnya. Ya, itu akan kita telusuri apabila kita temukan dokumen-dokumen itu yang melakukan, baik itu institusi pemerintah maupun swasta. Apabila kita temukan ternyata dalam pembuatan dokumen-dokumen itu ada yang melanggar aturan, maka kita akan lanjutkan ke jalur hukum. tapi dari sendiri itu saja pernikahan yang sah. Nah, untungnya permohonannya itu ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi kenapa ini sampai 2025? Karena klien kami masih menunggu itikat baik dari saudara Alif Ali, dan sampai saat ini sih belum ada. Ya, makanya akhirnya kami melaporkan seperti yang tadi kami sudah jelaskan. Gitu. ajukan terhadap terlapor yang bernama Muhammad Alif Ali bin Ali Dadkan. Seperti itu penjelasannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di pernikahan yang kedua, ya kan, dikaruniai anak, sehingga krusial sekali saat itu. Cuman kan kita menunggu itikat baik dari suaminya itu. Ternyata sampai detik ini pun tidak ada itikat baik menanyakan kabar maupun menyelesaikan permasalahan ini dengan istrinya yang sudah digantung selama ini. Artinya ini mungkin Karena sudah cukup lama kita berikan kesempatan dan waktu, sehingga ini puncaknya agar supaya permasalahan klien saya segera selesai. Tapi kalau untuk sekarang statusnya Mbak Nuning sendiri masih berstatus masih selaku istri yang sah dari Alif Ali. Saat ini jadi Saya lihat surat. akte nikah
Absahan. Bisa di zoom. Sebenarnya yang kita sangkakan ini pasal 279 KUHP ini yang mengatur pidana yang isinya adalah mengatur pidana bagi orang yang melakukan pernikahan padahal mengetahui pernikahan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah. Artinya ketika klien kami ini menikah di tahun 2011, kemudian pernikahannya itu sah dan secara hukum dia mau ingin menikah lagi haruslah mendapat izin restu dari istri pertama, ya kan? Tanpa adanya restu dari izin dari istri pertama itu merupakan tindak pidana. Nah, kita ketahui itu di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 itu alih-alih yang masih Permasalahan yang sudah bergulir selama Sudah sekitar 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun, sorry. 14 tahun. 14 tahun. Terkait dengan perkawinannya bersama suaminya yaitu bernama Alif Ali. Sehubungan dengan ini, perkara ini sudah kita tahu karena kita sudah pernah hadir di media beberapa kali di tahun 2021, yakni yang mana istri klien saya ini selaku istri yakni baru mengetahui pada saat suaminya itu menikah lagi dengan dua perempuan, dua wanita yang bernama inisialnya NA dan AO. Oke. Jadi itu kemudian baru mengetahui di tahun 2021. Tergantung kayak gini, saya nggak bisa melanjutkan hidup saya untuk kedepannya gitu. Sampai selama ini mas, kan 14 tahun juga bukan waktu yang singkat ya, lama. Bahkan mungkin saya nggak enak malu gitu kan sama tetangga atau mungkin sama teman gitu ya mbak. Maksudnya apa sih punya suami tapi nggak ada gitu, nggak terlihat atau misalkan nggak pulang, bahkan dia nggak peduli dengan hidup saya gitu, dengan semua apa yang saya lakuin sekarang atau hidup saya lah gitu. Dan saya juga kan ingin saya pengen lebih baik lagi ke depan ya untuk mencari kehidupan yang baru gitu. Kalau memang mau sudah ya sudah gitu, tanggung jawab aja gitu sih. Momen terakhir jadi seorang istri yang benar-benar istri mungkin kapan mungkin Mbak Nuni? Maksudnya ketika Mbak Nuni sebagai istri bersama dengan Alif Ali itu kapan, tahun berapa ketika masih satu rumah, masih sebagai istri yang seperti istri pada umumnya gitu maksudnya? Saya pas menikah memang langsung nggak tahu lagi kabarnya. Bahkan semua buku menikah juga dibawa. Itu yang kami pertanyakan sampai sekarang. Ada apa? Jadi saya tambahkan, semenjak menikah sejak kabul, klien saya ini Ibu Nuning Irfana itu tidak pernah tinggal bersama dengan Alif Ali. Yaitu langsung pergi setelah hijab kabul, ya kan? Nah, artinya apa yang diinginkan dia? Gitu. Nikahnya resmi sah, bukunya ada, ya kan? Bukunya itu yang dibawa. Apakah memang bukunya itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain? Karena patut diduga dia itu adalah warga negara asing yang saat ini masih menjadi warga negara Malaysia. Ya, entah itu dipergunakan untuk hal komersil yang lain, kita tidak tahu gitu. Tapi intinya jangan orang Indonesia yang dikorbankan, apalagi dalam hal ini perempuan, gitu loh. Harusnya dia sebagai laki-laki berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Jangan hanya ambil sisi manfaat dari orang Indonesia saja.